Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Alvarezayus dengan NIM 1801111604. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen saat masa pandemi. Faktor perubahan perilaku konsumen. Pandemi menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak pernah diprediksi oleh masyarakat. Salah satunya adalah guncangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis yang gulung tikar, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Accenture terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi, 64% diantaranya menjadi owner dengan kesehatan diri sendiri. Namun 82% dari responden merasa lebih khawatir dengan kondisi ekonomi yang terdampak karena pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat lebih peduli akan kondisi ekonomi daripada kesehatan mereka sendiri. Selain itu, kondisi seperti ini juga mengharuskan masyarakat untuk menerapkan social distancing, yang menyebabkan masyarakat memilih untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah. Berdasarkan faktor-faktor yang ada di atas, apa saja bentuk perubahan perilaku konsumen yang terjadi saat ini? Yang pertama, berkurangnya minat kegiatan outdoor. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghindari persebaran virus, menyebabkan penurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli tiket konser, tiket pesawat, serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IBM mengenai perilaku konsumen pada masa pandemi, 75% responden menunjukkan bahwa mereka tidak berminat untuk mengunjungi atau menghadiri kegiatan di luar rumah pada tahun 2020, terkecuali bar dan restoran yang diprediksi aman dalam beberapa bulan ke depan. Yang selanjutnya, maraknya bisnis rumahan. Akibat dari meningkatnya angka resesi karyawan menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Tetapi, meningkatnya berbagai jenis atau bisnis rumahan nyatanya sesuai dengan jumlah demand konsumen. Bisnis kecil atau bisnis rumahan pun seringkali membangun tren baru makanan atau minuman yang mampu memikat konsumen, sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produksi rumahan yang juga sebagai bentuk support pada bisnis lokal. Yang selanjutnya, belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisirkan kegiatan di rumah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online pada marketplace atau e-commerce seperti pada Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, layanan konsumen berbasis online. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun berbasis contactless. Salah satunya adalah meningkatnya minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Yang selanjutnya, apakah perubahan perilaku konsumen akan bersifat permanen? Perilaku konsumen saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim dan melakukan protokol kesehatan kapan dan di mana saja sejak
karena masih belum merasa aman sejak hadirnya pandemi ini. Dalam kegiatan sehari-hari, penelitian yang dilakukan oleh Valasis mengenai pergeseran perilaku konsumen menemukan bahwa 57% konsumen lebih sering untuk berbelanja online, 51% konsumen mengeluangkan waktu lebih banyak pada media sosial, dan 55% menghabiskan lebih banyak waktu untuk streaming platform TV dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Aktivitas dengan minim kontak fisik. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen. Beberapa munculnya kebiasaan baru terhadap konsumen selama masa pandemi. Yang pertama, sektor bisnis dan pendidikan. Sejak adanya perintah untuk bekerja dan belajar di rumah, konsumen tentu saja membutuhkan teknologi dan perlengkapan yang dapat menunjang produktivitas mereka, seperti tingginya permintaan atas provider internet yang sesuai dengan kebutuhan mereka, atau pencarian atas aplikasi yang dapat mendukung kegiatan bisnis atau belajar mengajar seperti Zoom dan Google Classroom, dan aplikasi lainnya yang menunjang pembelajaran daring. Yang selanjutnya, self-care, tidak keluar rumah dalam jangka waktu yang cukup lama atau tentu saja dapat meningkatkan rasa stres dan juga rasa bosan, seperti yang dilansir pada Think with Google bahwa selama pandemi hingga saat ini meningkatkan kebutuhan akan olahraga yang dapat dilakukan di rumah seperti dumbbell dan juga yoga mat. Lebih mendukung bisnis lokal. Meningkatnya berbagai bisnis rumahan nyatanya sesuai dengan jumlah demand konsumen, di mana dengan munculnya gerakan mendukung bisnis lokal yang dilangsungkan pada media sosial sebagai dukungan bagi pelaku bisnis yang membuka bisnis di tengah pandemi, sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produksi. Tentu banyak adaptasi yang perlu dilakukan oleh bisnis lokal untuk beradaptasi serta menyesuaikan perilaku konsumen saat ini. Salah satunya adalah proses digitalisasi. Futur tentu dapat menjadi solusi bagi bisnis lokal. Meski begitu, pengaruh dari pandemi ini tidak hanya terasa di sisi pekerjaan atau belajar saja. Pengaruh yang besar juga dirasakan oleh semua orang dalam perannya sebagai seorang konsumen. Ada 3 tren konsumen yang baru akibat pandemi COVID-19. Pertama, akibat dari social distancing, konsumen beralih melakukan pembelian dengan low contact atau online. Toko-toko tradisional yang tutup membuat konsumen beralih melakukan pembelian secara online. Berbagai kebutuhan seperti perlengkapan kesehatan, suplemen kesehatan, pakaian, peralatan dapur, hingga bahan makanan mereka beli secara online atau take away atau home delivery. Ternyata, konsumen berusaha mengisi waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan baru di rumah. Yang kedua, terkait juga dengan social distancing, konsumen introvert akan semakin menikmati gaya hidup cocooning. Istilah ini diperkenalkan oleh futuris Fight Popcorn untuk menunjukkan orang yang menikmati hidup dalam kesendirian dan menjauhi interaksi dengan orang lain secara langsung. Kepompong yang membuat serat sutra untuk Yang ketiga, kepedulian terhadap kesehatan akan semakin tinggi. Negara-negara di dunia akan semakin memperhatikan isu kesehatan dan menjaga batas negara dengan baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pandemi yang lain. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.